Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, kita belajar bersama lagi, yaitu tema 6, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran yang kelima. Modul yang akan kita pelajari yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia yaitu KD 3.7 dan 4.7, sedangkan IPA yaitu KD 3.2 dan 4.2. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Dengan kegiatan mengamati gambar poster, siswa dapat menjelaskan cara menyikapi pubertas dengan tepat. 2. Dengan kegiatan mengamati gambar poster, siswa dapat memahami cara membuat poster ciri-ciri pubertas pada laki-laki dengan baik. 3. Dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menyebutkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang ditemukan pada judul dengan benar. 4. Dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi dengan tepat. Apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo, cari tahu melalui gambar poster yang ada dalam pembelajaran ini. Nah, apa yang dimaksud dengan poster? Coba tuliskan pengetahuan tentang poster pada kolom berikut. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Poster yang baik adalah poster yang informasinya mudah dipahami oleh pembaca. Poster banyak kita jumpai di tempat-tempat umum yang strategis. Contohnya di rumah sakit, puskesmas, kantor, sekolah, dan tempat pusat perbelanjaan. Nah, ayo mengamati, perhatikan gambar poster berikut. Nah, di situ terdapat gambar poster yaitu anak laki-laki yang sedang pada masa pubertas, yaitu bertuliskan tips sukses pubertas. Nah, apa saja tips-tips sukses pubertas? Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. 3. Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. 4. Banyak membaca buku pengetahuan. 5. Pilih teman atau pergaulan yang baik. 6. Kembangkan hobi dan bakatmu. Nah, unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. 1. Judul. Judul poster harus disingkat ya. Judul poster harus singkat, padat dan jelas. Judul poster juga harus mencakup keseluruhan isi poster. 2. Informasi atau isi. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. 3. Gambar. Gambar membuat poster lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. 4. Sumber atau daftar pustaka. Informasi yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya dari buku maupun internet. Sumber tersebut harus dicantumkan dalam pembuatan poster. Nah, berikut adalah contoh poster masa pubertas anak. Nah, di sini ada poster yang berjudul Tanda-tanda Pubertas pada Anak. Nah, tentunya kalian juga setelah mempelajari materi ini, kalian harus bisa membuat poster tentang tanda-tanda pubertas. Nah, ada tips trik agar soleh di masa pubertas. Kemudian ada poster tentang perubahan pada pubertas anak laki-laki.
Yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa membuat poster dengan menarik sesuai dengan tema, yaitu masa pubertas pada anak. Kita lanjutkan, yaitu ayo membaca. Kegiatan ini ya untuk kalian bisa mencari atau menemukan informasi berdasarkan teks non-fiksi. Jadi aktivis peduli lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Peduli dengan lingkungan bisa dilakukan siapa saja, tidak terkecuali anak-anak, seperti yang dilakukan Flavian Abesam, bocah 11 tahun di Abu Dhabi yang telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas dan 60 telepon genggam tak terpakai untuk didaur ulang. Kita semua harus melakukan apa yang kita bisa untuk menjaga lingkungan. Sebuah perbuatan kecil bisa berdampak besar, ujar bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar itu. Apa yang dilakukan Sam? Itu sebagai bagian dari gerakan daur ulang yang diprakarsai kelompok lingkungan Emirat atau EEG dalam kampanye Recycle, Reforest, Repeat. Sam yang tercatat sebagai siswa di sekolah dasar Al-Wadbah di Abu Dhabi memulai keikutsertaannya dalam gerakan itu dengan menyumbang 450 kg koran bekas. Kemudian kembali lagi dengan 200 kg koran bekas lainnya. Sam dikutip dari Gulf News mulai tertarik pada gerakan lingkungan di usia 6 tahun saat dirinya mengikuti kegiatan serupa di sekolah. Setelahnya, Sam mulai kerap mengikuti kampanye lingkungan seperti mengumpulkan kertas dan kaleng bekas serta penghijauan. Sam bahkan mendatangi sejumlah toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam tak terpakai. Aku pernah membaca tentang telepon genggam bekas yang harus dibuang secara khusus karena mengandung racun, ujarnya. Nah, setelah kalian membaca teks non-fiksi tadi, kalian bisa berlatih. Siapkan buku tulis kalian. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tuliskan pada kolom yang telah tersedia. Tentunya kalian bisa menyimak di buku siswa kalian dan menyalinya pada buku tulis kalian. 1. Apa judul bacaan di atas? 2. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Sebutkan 2 kata kunci pada judul bacaan di atas. 3. Apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? 4. Apakah isi bacaan dalam teks sama dengan isi informasi sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu? Nah, contoh aktivitas peduli lingkungan. Nah, yang pertama, kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Ya. Selain itu, kita harus melakukan daur ulang sampah. Mengapa harus melakukan daur ulang? Nah, sumber daya alam yang terbatas. Yang kedua, sampah yang didaur ulang memiliki nilai ekonomi. Yang ketiga, kita peduli lingkungan. Yang keempat, teknologi baru yang ramah lingkungan. Kemudian, kita harus menjaga lingkungan dengan melestarikan lingkungan, seperti melakukan reboisasi atau penanaman pohon. Kita lanjutkan. Nah, setelah mempelajari pembelajaran hari ini, kita harus bisa merenungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Bagian mana yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat apa yang kamu peroleh? Nah, tentunya jika kalian belum memahami materi yang telah kita bahas di depan tadi, kalian bisa mencari referensi pada Google atau di ruang guru ya. Tentunya kalian bisa ya. Terus kemudian bersama orang tuamu kalian bisa bekerja sama di rumah. Bersama orang tuamu carilah bacaan.
mengenai kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan yang kamu temukan bersama orang tuamu. Nah, kalian bisa berdiskusi bersama orang tua untuk memperdalam materi pembelajaran yang kelima ini. Tetap semangat untuk belajar ya. Nah, kalian harus tetap rajin belajar. Ya, terus kemudian selalu memakai masker, jaga kesehatan, kemudian mencuci tangan dengan sabun ya. Rajin beribadah, tetap belajar dengan semangat. Karena belajar bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.